Jadi dari bukti sains itu pembelajaran seperti apa yang bisa mendukung kognitif itu sama, apakah itu untuk anak yang berada di daerah 3T atau anak yang berada di kota. Salah satu, ini termasuk penelitian saya, jadi ini kalau ini bisa sungguhan 1 semester, karena saya mengajar cognitive development itu 1 semester. Jadi, tapi hari ini singkat saja. Pertama, yang kita tahu sebagai ilmuwan adalah setiap anak punya kemampuan kognitif yang luar biasa sejak lahir, tanpa perkecualian. Satu buktinya, kalau kalian lihat, tidak peduli itu anak lahirnya di Adon Besar di daerah 3T atau di kota Jakarta, semuanya pada umur 3 tahun, hampir semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Tanpa ada yang mengajarkan grammar bahasa Indonesia, tata bahasa, tanpa ada yang mengajarkan satu persatu, ini namanya kursi, itu namanya sepatu, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada bedanya. Tapi kalian bisa lihat ya, kalian mungkin belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa yang lainnya, Jerman, Perancis, Tiongkok, coba kalian belajar 3 tahun, fasih nggak? Nggak mungkin fasih, saya jamin. Nggak mungkin 3 tahun belajar fasih. Tanggapannya itulah tantangan sosial itu sangat penting. Jadi orang tua berbicara, guru berbicara, saling tanya jawab, itu kunci dan itu banyak sekali penelitiannya, itulah yang menumbuhkan pertumbuhan kognitif kita. Nanti itu ada banyak lagi, saya sudah mohon izin juga dan dengan para teman-teman dari Dikdasmen ingin bekerja sama untuk membuat suatu repository tentang bukti-bukti evidence science, apa itu pembelajaran dari kecil, apa itu belajar berbaca, apa itu mengetahui matematika. Matematika itu sejak kecil. Penelitian saya membilang sejak umur 3 bulan kita punya pemikiran matematika, tidak tergantung lahir di mana. Jadi ada cara-cara yang bisa lebih menumbuhkan. Yang saya share hari ini, belajar secara sosial. Jadi kurangilah itu yang pakai gadget, ya kurangilah itu yang pakai nonton TV waktu makan. Waktu makan ngobrol sama ayah ibunya. Jangan anaknya dibiasakan nonton TV, itu penting sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blood Flow. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menyimak ya, bahkan mencoba mengajak sobat berpikir. Pernah gak kalian membayangkan atau berpikir apakah tempat lahir dan besar kita bisa menentukan kecerdasan kita? Kadang lucu karena kita tinggal di kampung, terus akhirnya melihat orang-orang kota, merasa bahwa orang-orang kampung itu tidak akan secerdas orang-orang kota. Ternyata anak-anak Indonesia meski dari daerah terpencil sekalipun punya potensi yang sangat luar biasa, bahkan bisa sukses bersinar terang. Asalkan didukung dengan pendekatan yang tepat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dan ilmu menarik dari wamen putri kita, Profesor Ella Christy. Dia seorang profesor ahli kognitif yang akan membeberkan bukti sains tentang bagaimana setiap anak bisa tumbuh pintar dimanapun mereka berada. Yuk, simak videonya sampai habis. Jangan di skip ya, supaya tidak salah paham dan gagal paham. Yuk, tonton. Kalau kalian lihat, tidak peduli itu anak lahirnya di Adon Besar di daerah 3T atau di kota Jakarta, semuanya pada umur 3 tahun, hampir semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Tetapi waktu di universitas, pertama sekali kalian harus punya dan mencari jaringan, jejaring, network. Network itu sangat penting sekali. Jadi silakan. Okay. Tadi pertanyaannya, pertanyaan adalah pendidikan PAUD yang seperti apa yang bisa diterima oleh terutama sekali anak-anak PAUD dari daerah 3T. Jawaban saya nomor 1, tidak ada pendidikan khusus yang harus dikhususkan kepada anak dari 3T. Sebaliknya, kita harus menggunakan bukti-bukti sains, karena ada
sains, bahkan banyak sekali bukti-bukti sains pembelajaran seperti apa yang sungguh bisa mendukung pertumbuhan kognitif. Jadi dari bukti sains itu pembelajaran seperti apa yang bisa mendukung kognitif itu sama, apakah itu untuk anak yang berada di daerah 3T atau anak yang berada di kota. Salah satu, ini termasuk penelitian saya, jadi ini kalau ini bisa sungguhan 1 semester, karena saya mengajar cognitive development itu 1 semester. Jadi, tapi hari ini singkat saja. Pertama, yang kita tahu sebagai ilmuwan adalah setiap anak punya kemampuan kognitif yang luar biasa sejak lahir, tanpa perkecualian. Satu buktinya, kalau kalian lihat, tidak peduli itu anak lahirnya di Adon Besar di daerah 3T atau di kota Jakarta, semuanya pada umur 3 tahun, hampir semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Tanpa ada yang mengajarkan grammar bahasa Indonesia, tata bahasa, tanpa ada yang mengajarkan satu persatu, ini namanya kursi, itu namanya sepatu, tidak ada yang mengajarkan, tidak ada bedanya. Tapi kalian bisa lihat ya, kalian mungkin belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa yang lainnya, Jerman, Perancis, Tiongkok, coba kalian belajar 3 tahun, fasih nggak? Nggak mungkin fasih, saya jamin. Nggak mungkin 3 tahun belajar fasih. Nah, itu anak-anak dalam 3 tahun itu hampir sempurna seluruhnya. Itulah bukti, banyak lagi bukti, tapi itu satu yang bisa kalian lihat. Jadi, pembelajaran seperti apa? Kita tahu ada konsep yang sangat penting dalam pembelajaran, social learning. Apa itu social learning? Dalam menangkap segala sesuatu di dunia ini, untuk mengolah informasi-informasi dari kecil, anak-anak itu dan juga orang dewasa, ini tidak ada bedanya, itu sangat diperlukan sosial. Jadi apa itu sosial? Anaknya bertanya, langsung dijawab. Anaknya berbuat sesuatu, ada tanggapan dari manusianya. Jadi itulah yang membuat mereka bisa belajar secara aktif. Jadi social learning for active learning. Jadi anaknya bisa berpikir, menanya, dan itu ada jawabannya, itu harus ada tanggapannya. Tanggapannya itulah tantangan sosial, itu sangat penting. Jadi orang tua berbicara, guru berbicara, saling tanya jawab, itu kunci dan itu banyak sekali penelitiannya, itulah yang menumbuhkan pertumbuhan kognitif kita. Nanti itu ada banyak lagi, saya sudah mohon izin juga dan dengan para teman-teman dari Dikdasmen ingin bekerja sama untuk membuat suatu repository tentang bukti-bukti evidence science, apa itu pembelajaran dari kecil, apa itu belajar berbaca, apa itu mengetahui matematika. Matematika itu sejak kecil. Penelitian saya membilang sejak umur 3 bulan kita punya pemikiran matematika, tidak tergantung lahir di mana. Jadi ada cara-cara yang bisa lebih menumbuhkan. Yang saya share hari ini, belajar secara sosial. Jadi kurangilah itu yang pakai gadget, ya kurangilah itu yang pakai nonton TV waktu makan. Waktu makan ngobrol sama ayah ibunya. Jangan anaknya dibiasakan nonton TV, itu penting sekali. Dan masih beberapa lagi, tapi untuk sementara buat teaser aja, silakan lihat paper-papernya termasuk paper saya sendiri, itu banyak sekali bukti-bukti sainsnya. Gunakanlah sains untuk pembelajaran dimanapun itu, itulah yang akan menjadi universal untuk semuanya di daerah manapun. Tapi anak itu dari lahir sudah sangat pintar. Oke, baik. Ini sebenarnya saya sudah dapat kabar katanya waktunya sudah habis, tapi tadi sudah dapat izin dari Prof. Atip, katanya boleh dilanjut 1 pertanyaan lagi, karena mumpung lagi di sini, mohon izin ya Prof ya, hidupan gitu. Nah ini mungkin menarik untuk saya coba izin tanyakan kepada Prof. Stella. Prof, ketika sudah sadar atau sudah dalam fase mengeksplor talenta yang ada, what should we do? Ketika kita ingin mengenali diri, mengetahui talenta yang ada, dan apa saja Prof yang kemudian harus dipersiapkan, terutama ini bagi siswa kelas 12 ya yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi ke depannya, untuk bisa memaksimalkan pembelajaran yang mereka sudah lakukan dan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terutama sekali untuk kawan-kawan saya, adik-adik saya yang sangat saya banggakan. Halo semuanya. Kita sebenarnya udah bertemu ya, udah bertemu lewat daring. Oke. Kalau kita bicarakan tentang talenta, setiap individu yang berada di kursi di sini itu talentanya luar biasa. Ini saya sangat tahu karena saya sudah juga berkenalan dengan mereka. Sebagian juga saya cukup kenal dengan cukup baik karena saya sebagai pribadi sebelum menjabat sebagai wamen pun sudah bersama-sama dengan adik-adik kita. Saya akan menjawab pertanyaan ini dalam konteks masa depan yang sebentar lagi akan kalian timba ya, yang akan kalian jalankan dalam konteks pendidikan tinggi, dalam konteks pergi ke universitas, dalam konteks belajar di universitas.
Satu, teruskan yang sudah kalian lakukan. Karena kalian bisa di sini, itu adalah karena kalian tuh sudah punya begitu talenta yang hebat, dan kalian juga sudah mengasah talenta itu dengan semaksimal mungkin. Tidak ada satu orang pun di sini, Mbak Mevri, yang tidak punya prestasi akademik yang sangat tinggi. Mereka hanya bisa di sini kalau punya prestasi akademik yang sangat tinggi. Itu tentu saja diteruskan. Itu diteruskan. Nah, tetapi SMA dan universitas pendidikan tinggi itu berbeda. SMA dan universitas itu berbeda. Apa bedanya? Dari kalian TK sampai SMA, kalian kebanyakan itu adalah belajar apa yang sudah ada. Belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum kalian. Oke. Waktu kalian masuk ke universitas, itu tetap akan berjalan. Tetapi tujuan utama di universitas adalah mengeluarkan ilmu baru, menemukan ide-ide baru, menemukan inovasi-inovasi baru. Dan semuanya itu dilakukan termasuk juga oleh mahasiswanya. Karena saya jadi berbicara dalam konteks kalian sebagai calon mahasiswa. Penemuan-penemuan ide-ide baru itu dari perguruan tinggi itu dilakukan terutama sekali juga oleh calon mahasiswanya, bukan saja oleh dosennya. Nah, jadi sekarang yang dipertanyakan, apa yang harus kalian lakukan untuk kalian bisa menjadi bagian dari sistem menemukan inovasi-inovasi baru. Sistem menemukan ilmu-ilmu baru. Terutama tentu saja nomor satu, ilmu yang sudah ada harus tahu dengan baik ya. Tetapi waktu di universitas, pertama sekali kalian harus punya dan mencari jaringan, jejaring, network. Network itu sangat penting sekali. Jadi kalian waktu di universitas sebesar-besar mungkinlah membuat jaringan. Jaringan ini bukan saja dengan teman-teman mahasiswa, tetapi juga terutama sekali dengan dosen-dosen yang merupakan adalah ilmuwan-ilmuwan. Bagaimana kita membuat jejaring? Kalian sendiri yang harus punya inisiatif. Jadi kalau dari TK sampai SMA kita biasanya diberikan, inilah pelajarannya, inilah PR-nya, inilah ulangannya. Begitu kalian masuk universitas, kalian harus pilih sendiri mau kelas apa, terutama sekali kalau kuliah di luar negeri. Kelasnya mau yang mana? Terus mau bahkan absen pun nggak terlalu jarang ada. Kalau saya mengajar, saya nggak pernah absen. Jadi terserah, mau datang boleh, mau enggak ya rugi sendiri. Nah, jadi kalian ini harus mengambil inisiatif. Apa yang berguna buat saya? Apa yang bisa saya membuat jaringan? Apa yang bisa membuat saya itu ada menjadi membagian dari menemukan inovasi baru. Jadi pertama harus membuat jaringan, yang kedua harus mempunyai inisiatif bertanya kepada mahasiswa yang lain, bertanya kepada dosen-dosen kalian yang lain, dan juga kalian harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kalian sendiri. Bagaimana cara menciptakan itu? Inilah yang di universitas itu ada. Karena di universitas kalian bisa, saya mau ikut penelitian dari dosen A. Saya mau menciptakan suatu gerakan untuk bisa pergi yang karya-karya sosial yang kalian sudah lakukan. Ini saya mau menjadikan gerakan dengan mahasiswa lain. Ya, saya mau punya gerakan dengan industri. Waktu musim liburan, waktu musim panas, kalau misalnya di konteks luar negeri, tapi dalam negeri mungkin pada waktu musim liburan itu ada bagaimana saya bisa berhubungan dengan industri-industri, startup untuk memecahkan masalah di sekitar saya. Itulah yang menjadi mahasiswa itu, kalian harus menciptakan kesempatan-kesempatan untuk kalian sendiri untuk menjadi bagian dari proses itu. Itu dan kesempatan itu sangat banyak. Jadi misalnya dari yang paling konkret saja, di universitas itu jam tatap muka tidak lagi terlalu baku. Jadi memang kalau waktu SMA kan kita sangat baku ya jam tatap mukanya ya. Kita ketemu guru kita ketemu guru matematika waktu kelas matematika, ketemu guru IPA waktu kelas IPA. Kalau di universitas nanti tidak seperti itu lagi. Memang bertemu dengan dosen waktu dosen mengajar. Tetapi dosen itu juga mempunyai waktu di luar dosen mengajar. Tapi kalian harus mengambil inisiatif. Kalian yang harus minta waktu ke dosennya. Pergi ke yang namanya office hour kalau itu. Itulah yang harus kalian lakukan. Menciptakan kesempatan-kesempatan supaya kalian bisa menjadi bagian dari inovasi baru dan tantangan-tantangan baru, ilmu baru. Itulah yang harus kalian lakukan di universitas nanti. Jadi intinya adalah keep doing what you're doing now, karena kalian sudah bisa dibilang di track yang benar nih dengan prestasi yang ada, tapi bukan berarti menutup ruang untuk makin berkembang. Harus diciptakan peluangnya gitu ya Prof? Ya, tapi yang paling penting lagi itu harus membuat jaringan, network, dan mempunyai inisiatif untuk membuat jaringan itu. Nah,
itu sobat ya, pandangan Profesor Stella Christie tentang pendidikan anak usia dini atau PAUD yang efektif, terutama untuk anak-anak dari daerah T, tertinggal, terdepan, terluar. Nah, berikut adalah poin-poin yang bisa diambil dari video Profesor Stella tersebut, yaitu setiap anak lahir dengan potensi yang sangat luar biasa. Tidak peduli anak lahir di daerah terpencil atau kota besar. Pada usia 3 tahun, hampir semua anak Indonesia bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Ini menunjukkan kemampuan kognitif bawaan yang luar biasa. Pendidikan yang berdasarkan bukti sains. Tidak ada pendekatan khusus untuk anak-anak 3T. Semua anak dimanapun membutuhkan pembelajaran berbasis sains yang mendukung perkembangan kognitif mereka. Konsep penting dalam pembelajaran adalah social learning, proses belajar yang melibatkan mereka interaksi sosial, seperti tanya jawab dengan orang tua atau dengan guru. Terus, kurangi menggunakan gadget. Anak-anak lebih baik belajar secara efektif melalui percakapan dan interaksi langsung, bukan lewat layar gadget atau televisi. Terus, kunci sukses di pendidikan tinggi. Bagi siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Profesor Stella menekankan pentingnya jaringan atau network, bangun jejaring baik dengan teman, mahasiswa maupun dosen. Terus memiliki inisiatif, ambil langkah aktif untuk menciptakan peluang seperti ikut penelitian, proyek sosial atau magang. Terus belajar mandiri. Jadi universitas menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri dalam mencari ilmu dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Makanya kan sering ada istilah, kalian bukan anak SMA lagi yang harus disuapin sama guru atau sama dosen. Jadi emang setiap orang-orang SMA di saat dia lulus dan mau kuliah, ya kalian harus bisa benar-benar belajar mandiri dan aktif juga. Terus poinnya adalah mengasah talenta secara berkelanjutan. Setiap individu punya bakat unik. Pendidikan tinggi bukan hanya untuk belajar ilmu yang sudah ada, tetapi juga untuk menemukan ide-ide baru, berinovasi, dan memecahkan masalah yang nyata di lingkungan masyarakat. Jadi dengan pesan optimisme dan wawasan yang tajam, Profesor Stella menutup sesinya dengan mengingatkan setiap anak adalah cerdas sejak lahir. Yang membedakan adalah kesempatan dan cara belajar yang diterapkan. Jadi, yuk terus belajar, berinovasi, dan ciptakan masa depan dari sekarang dengan gemilang. Gimana sobat tentang video ini? Yuk share dan like supaya banyak orang yang bisa melihat manfaat bahwa manusia itu, anak-anak itu mau di kota, mau dimanapun, mau itu di kampung, mau itu daerah pegunungan, mau itu daerah, semua sama, mereka cerdas dari lahir. Cuman kesempatan dan cara menemukan pendidikannya itu
itu yang nanti bisa membentuk si karakter anak-anak tersebut. Gimana sobat? Yuk, like dan share dan tanggapi di kolom komentar ya. Terima kasih sobat sudah nonton sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.